belum sepenuhnya dapat berpikir waras kembali. Sementara Rukmono, sang kakek, memang tidak memaksa Naning untuk turut skibidi papap dengannya dan ibunya. Tapi gadis itu sudah terbiasa dengan penampakan ibu dan kakeknya. Dan lambat laun, Naning malahan ikut bergabung saat mereka tengah menjalankan kebaikan bersama. Ia cukup senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan mulia ibu dan kakeknya, meski pada akhirnya ia juga harus kehilangan keperdanaannya. Naning sendiri seperti ada kesenangan lain dengan perlakuan dari Rukmono dan ibunya. Dan hal itu berlanjut hingga Naning lulus dari sekolahnya. Naning ingin kuliah, tapi ketiadaan biaya membuatnya mengurungkan niatnya. Ia meminta izin pada ibu, bapak, dan kakeknya untuk mencari kerja di kota. Kota yang diyakini tempat ayah kandungnya berada. Mayang meski berat, terpaksa melepaskan Naning. Demikian juga Rukmono. Mereka memberi Naning uang saku yang diharapkan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan Naning selama belum dapat pekerjaan. Dan rupanya, nasib baik menghampiri Naning. Baru seminggu ia di kota, sebuah lowongan pekerjaan ia dapatkan. Naning bekerja di kantin sebuah kampus terkenal. Dengan senang hati, ia memulai bekerja. Di hari pertama, Naning merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi ia tetap bersemangat. Besar harapannya untuk dapat tinggal dengan baik di kota itu. Sampai suatu hari, Naning yang belum terlalu hafal dengan pelanggan kantin, diminta untuk mengantar makanan ke meja yang dicat hitam. Meja yang biasa ditempati Herman dan teman-temannya. Herman yang belum pernah melihat Naning, menatap gadis itu hampir tak berkedip. Rupanya dia jatuh cinta pada Naning. Singkat cerita, jadilah Naning dan Herman berpacaran. Rupanya, Herman bersungguh-sungguh bahkan mengajak Naning datang ke rumahnya. Di sana ia dikenalkan pada papa Herman yang bernama Fauzi. Dari pertama jumpa Naning, Fauzi merasa ada getaran lain. Bahkan, biarpun Naning gadis desa, tapi menurutnya dia tak kalah dengan gadis kota. Dan, akhirnya setelah Herman lulus kuliah, ia pun berniat melamar Naning. Niat baik Herman disetujui oleh keluarga Naning. 2 minggu kemudian, mereka pun bertunangan. Dan setelahnya Naning tinggal di desa, sampai Herman memboyongnya ke kota kembali, sehari setelah menikah. Fauzi, mertuanya mengadakan pesta lagi di penginapan berbintang, sekembalinya Herman dan Naning menikah di desa. Meskipun di desa pun sudah diadakan tasyakuran, tapi Fauzi belum mengundang kolega bisnisnya pada pernikahan putranya. Malam pengantin di desa dan di penginapan masih belum dijalani oleh Herman dan Naning, sebab mereka begitu lelah. Di hari ketiga, barulah Naning menunaikan kewajibannya pada sang suami. Namun anehnya, entah tak tahu atau apa, Herman tak mempertanyakan keperdanaan Naning. Sementara Naning yang tahu jika sang suami tak curiga, justru membiarkannya saja. Usai masa bulan madu, Herman pun kembali disibukkan dengan urusan pekerjaan. 1 bulan, 2 bulan sampai 7 bulan pun berlalu. Namun Naning belum menampakkan gejala kehaliman. "Kalian gak nunda punya momongan kan?" tanya Fauzi saat mereka sarapan pagi bersama. "Enggak, Pah, kami masih usaha kok," jawab Herman. "Apa kamu sudah periksa?" "Belum, Pah, nanti ajalah." "Oh ya, Pah, Ning, lusa aku harus keluar kota, ninjau proyek di sana." "Berapa hari, Mas?" tanya Naning. "Mungkin sekitar 2 minggu." "Naning boleh ikut, Mas?" "Mending kamu di rumah aja, Ning, soalnya Herman pasti sering ke lapangan," sahut Fauzi mertuanya. "Iya, Ning, kata papa itu benar. Nantilah setelah aku pulang, kita jalan-jalan." Mendengar hal itu, akhirnya Naning pun menurut. Ia lantas menyiapkan keperluan Herman yang akan dibawa keluar kota. Setelah tiba hari keberangkatannya, Naning ikut mengantar Herman ke bandara dan kembali ke rumah bersama Fauzi. "Kita jalan-jalan dulu yuk, Ning. Kamu kan jarang keluar," kata Fauzi. Boleh deh, Pak," sahut Naning singkat. Mendengar ucapan singkat Naning, Fauzi pun menyambung kalimatnya lagi. "Oh ya, Ning, sebenarnya kalian rutin gak olahraga malam? Kok sampai sekarang belum ada tanda-tanda?" "Aduh, malu aku, Pak. Masa ditanya gitu?" sahut Naning dengan wajah bersemu. "Ya, mungkin kita bisa cari solusi lain. Soalnya banyak saudara papa yang nanya, kok kamu belum isi? Kalau kamu sudah periksa dan Herman sehat, terus apa yang menjadi masalah?"
Naning sedikit ragu untuk mengatakan pada Fauzi. Tapi, ia memang sedang butuh tempat curhat atas apa yang dialaminya selama ini. Sebenarnya, kita jarang, Pak. Mas Herman sibuk terus. Kita juga nggak tentu jadwalnya. Kadang seminggu sekali, kadang lebih. Waduh, kasihan mantu Papa ya. Padahal kamu ini cantik loh, Ning. Bersamaan dengan itu, Fauzi tiba-tiba menghentikan mobil di tempat yang sepi membuat Naning agak bingung. Kenapa berhenti, Pak? Bukannya menjawab, Fauzi justru menggenggam tangan Naning. Naning mencoba melepasnya, tapi Fauzi justru enggan. Bahkan tanpa diduga mertuanya itu malah mengecium jemari menantunya. Kenapa, Ning? Kamu takut ya? Papa nggak aneh-aneh kok. Naning lantas memalingkan wajah setelah Fauzi melepas tangannya. Dia menunduk. Ada satu perasaan yang tiba-tiba sangat mengganggunya. Tiba-tiba pula, dia teringat kakeknya Rukmono. Perlakuan Rukmono dulu, yang selama ini terpendam di dasar ingatannya, kembali membayang jelas. Naning membandingkan perlakuan Rukmono dengan mertuanya. Hampir mirip, meski berbeda orang. Sedang saat diperlakukan seperti itu oleh suaminya, dia malah biasa saja, tak ada keinginan dalam hatinya. Ning, kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Tapi kamu perlu tahu, Ning, sejak pertama Herman mengenalkan kamu, Papa sudah naksir. Naning kembali terdiam, entah kenapa ia justru tersenyum samar. Hatinya pun sedikit lebih tenang, seolah menemukan kembali kenyamanan yang telah lama hilang. Papa ada-ada aja, Hanya itu yang diucapkan Naning untuk menjawab perkataan mertuanya. Mendengar hal itu, Fauzi meraih kembali tangannya. Dan kali itu Naning tidak lagi mencoba menariknya. Dia tersenyum malu. Fauzi pun ikut tersenyum. Dalam hatinya, ia yakin perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Kira-kira 15 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah swalayan. Mereka mencari kafe, memesan kopi dan beberapa makanan ringan. Sambil menunggu pesanan datang, mereka bercakap-cakap. Kali ini, tak ada lagi rasa canggung. Bahkan sesekali Fauzi merayu Naning yang dibalas dengan tingkah centilnya. Waktu cepat berlalu, dan hari hampir malam ketika Fauzi dan Naning sampai di rumah. Masing-masing segera mandi, dan Naning segera menyiapkan makan malam untuk mereka berdua.